Masih di series membahas hubungan antara bonus, KPI, kenaikan gaji. Ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak muncul di webinar 3 Performance Booster kita yang kemarin. Nah, tonton sampai habis, siapa tahu pertanyaan ini juga menjawab kepenasaran kamu selama ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan membahas masih seputar bonus, ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Pertanyaannya gini nih, apakah dengan KPI kita wajib menyediakan bonus dalam bentuk uang? Atau ada alternatif lain untuk rewards? Nah, ini gue masuk sedikit tentang teori rewards ya. Jadi, jawaban straightforwardnya adalah tidak wajib dalam bentuk uang. Karena pemberian bonus aja nggak wajib menurut undang-undang. Jadi apalagi bentuk bonusnya gitu. Bentuk bonus bisa macam-macam, bisa uang, bisa paket umroh mungkin. Ada juga klien kita yang memberikan bonus itu dalam bentuk rumah ya. Rumah. Jadi benar-benar ditargetkannya tuh dapat rumah, gila kan gitu ya. Nggak tahu itu cuma DP-nya doang apa sama cicilannya juga, I don't know lah ya. Tapi apapun bentuknya, selama itu menarik buat karyawan kita, ya why not? Jadi kalau di teorinya rewards and benefit gitu ya, sebetulnya zaman sekarang itu yang lagi berkembang dan perusahaan mencoba untuk mengadopsi adalah flexible benefit ya, flexi benefits, di mana antara karyawan A dengan karyawan yang B, bentuk benefitnya itu bisa berbeda. Dan mungkin karyawan pun juga tahun ini pengen dapat benefitnya dalam bentuk A, tapi tahun depan dia karena mungkin baru nikah dan segala macam, dia butuh benefit yang bentuknya berbeda lagi gitu. Nah ini konsep sederhana dari flexi benefit. Tentu kalau karyawannya ada 1000, nerapinnya jadi puyeng juga ya gitu. Tapi dengan ada kecanggihan teknologi dan sebagainya itu bisa lah ya, sebetulnya bisa untuk dilakukan. Nah, tapi konsep apa sih pemikiran di balik flexi benefit ini? Di mana perusahaan makin menyadari bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Bukankah lebih gampang kalau misalnya uang aja ya Kak Sam, biar orang tersebut yang akan membelanjakan uangnya masing-masing. Bener, itu saya setuju gitu ya. Makanya kalau saya pribadi ya mungkin lebih gampangnya uang aja gitu ya. Karena abis itu terserah deh lo mau pakai untuk apa ya, terserah gitu. Tapi kadang-kadang ada juga manfaat lainnya kalau selain uang. Misalnya perusahaan kamu ternyata berhasil nih bekerja sama dengan sebuah bank, di mana bank itu kemudian memberikan penawaran special rate bunga gitu ya, bunga cicilan mobil misalnya, cicilan kendaraan khusus untuk karyawan kita. Nah, hal kayak gini kan sebetulnya kan berbeda banget sama benefit yang bentuknya uang gitu kan. Menarik gitu ya buat orang-orang, buat karyawan yang belum punya rumah mungkin, belum punya mobil, motor gitu ya, lalu dikasih special rate. Dan di mana buat perusahaan ini tidak mengeluarkan uang atau subsidi gitu ya, tetapi ini memang murni karena perusahaan tersebut bekerja sama dengan bank itu. Nah, sehingga ada benefit yang unik ya, ada benefit yang unik sehingga membuat orang ini jadi mikir 2 kali kalau misalkan resign dari perusahaan tersebut. Ya, jadi itu contoh aja kenapa yang namanya flexi benefit atau benefit di luar uang ya, itu boleh-boleh aja dan bagus juga kok ya untuk diterapkan. Lalu pertanyaan berikutnya, Kak, gimana kalau sudah terlanjur terbentuk mentalitas karyawan bahwa perusahaan kalau lagi musim jualan bonusnya pasti ada, udah jalan 3 tahun katanya. Jadi persepsinya akan bonus tidak sesuai dengan prinsip perusahaan. Nah, terus terang saya agak kurang paham dengan pertanyaan ini. Tapi saya coba memahaminya aja ya, mengelaborasinya. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau mentalitasnya karyawan itu melihat perusahaan naik, pasti saya akan dapatnya lebih juga. Ya, sebenarnya menurut saya sah-sah aja. Malah bagus. Ya, karena artinya dia harusnya jadi lebih peduli dengan performa perusahaannya. Berarti kalau perusahaan turun, wah saya berarti dapatnya juga bakal menurun. Yang bahaya adalah perusahaan yang lagi naik dia dapat, lagi turun karyawannya juga dapat yang sama.
Sehingga karyawan tidak merasa ada korelasi atau hubungan antara pencapaian perusahaan dengan benefit yang dia dapatkan. Ya, ini kita ngomong bonus ya, bukan gaji pokok ya. Kalau gaji pokok kan emang udah flat ya, ya udah segitu gitu. Baru mungkin naiknya setahun sekali atau gimana. Ya, jadi sebetulnya nggak masalah. Nah, cuman mungkin maksudnya adalah kalau yang dilihat bukan hanya omset kali ya gitu, tetapi yang dilihat mungkin sampai ke profit dan sebagainya. Nah, ini mungkin hanya perlu edukasi aja bahwa kamu tuh dapat bonus tuh dari profit. Ya, dari ini gitu ya. Jadi makanya pencapaian perusahaan itu yang dilihat jangan hanya omsetnya aja. Omset kita mungkin bagus, tetapi ternyata kita profitnya kurang bagus, sehingga bonus kita tidak sebagus yang kamu bisa lihat selama ini. Nah, mungkin ini hanya masalah edukasi aja. By the way, tapi yang saya temukan sebagai konsultan ya, banyak sekali komunikasi yang tidak lancar dan tidak jelas di antara leader dengan anggota tim, sehingga menimbulkan masalah-masalah kegaduhan yang nggak penting gitu. Kayak misalkan yang tadi itu gitu, bonus kita diukurnya atau dihitungnya berdasarkan apa sih? Omset kah atau profit kah? Kalau karyawan nggak paham soal itu, ya maka kegaduhan-kegaduhan dan salah asumsi ini jadinya akan terjadi gitu loh. Mendingan di-clarify aja, yang namanya bonus itu ya harusnya kan ada profitnya dulu, baru kita kasih bonus. Nah itu adalah ya pasti syarat pertamanya pasti itulah gitu ya. Kalau nggak ada profitnya dapat bonusnya dari mana kan gitu. Jadi edukasilah hal itu, baru kita edukasi lagi. Selain profit, perusahaan ini juga melihat faktor-faktor A, B, C, dan D dalam penentuan bonus. Ya, kalau teman-teman nggak ada faktor lainnya, tapi hanya profit aja ya silakan. Ini kan perusahaan ya teman-teman sendiri gitu. Tapi yang penting ada komunikasinya. Itu aja. Pertanyaan ketiga. Mungkin ada saran Kak Sam untuk merubah menjadi bonus per orang dan bonus perusahaan, dan untuk gaji pokok apakah perlu diturunkan? Ini juga pertanyaannya saya kurang paham, tapi kalau saya coba elaborate dari sini, mungkin saya kasih cerita yang klien saya lah ya. Jadi ada pertanyaan nanya saya begini, Kak Sam, kita udah terlanjur nih tiap bulan ngasih insentif ke semua orang. Padahal tadi yang menurut yang saya ajarkan, yang Kak Sam ajarkan gitu ya, kalau insentif itu kan sebenarnya kepada yang berhubungan langsung kepada revenue generator gitu ya. Revenue generator itu artinya pihak-pihak posisi-posisi yang menghasilkan omset secara langsung. Itu biasanya begitu. Nah, kalau semuanya dibagiin, takutnya ya kita punya sustainability bisnis itu jadinya terganggu karena cost-nya jadi gede banget. Tapi di sisi lain ada yang namanya bonus tahunan yang dimana semua orang akan dapat. Dan biasanya orang yang nggak dapat insentif, dapat bonusnya pengalinya akan lebih besar dibandingkan orang yang belum mendapatkan, yang sudah mendapatkan insentif. Ya, saya ulang. Kalau bonus tahunan berarti itu dibagikan setahun sekali, biasanya pengalinya itu, pengali dari gaji pokoknya ya, itu lebih besar untuk orang-orang yang belum dapat insentif. Karena yang udah dapat insentif kan udah dapat tiap bulan gitu ya. Nah, gimana caranya merubah sistem yang udah terlanjur ini? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai perubahan sistem apapun itu membuat take home pay. Take home pay itu adalah uang yang dibawa pulang oleh karyawan itu menjadi berkurang. Ya, jangan sampai begitu. Nanti karyawannya ngamuk gitu. Tetapi sistem pembagiannya ya mungkin saja bisa berubah. Contoh ya. Selama ini si Budi gitu ya, take home pay-nya adalah 10 juta, di mana 6 juta adalah gaji, 4 juta adalah insentif. Padahal si Budi adalah seorang HRD yang dimana cash practice di luar sananya itu biasanya nggak dapat insentif. Lalu gimana caranya untuk merubah ini? Ya mau nggak mau, kalau rata-rata si Budi udah bawa pulang 10 juta ya karena insentifnya 4 juta dan gajinya 6 juta, alternatif pertama yang paling simple tetapi paling costly adalah kita naikinlah gaji si Budi jadi 10 juta. Tapi nggak ada lagi insentif. Itu simple, tapi costly. Tapi kalau dipikir-pikir selama ini historically juga kita ngeluarinnya kan segitu, gitu ya.
Nah, ini untuk membatasi supaya kita nggak makin besar biayanya di kemudian hari. Jadi kalau si Budi tadinya itu setahun kemarin rata-rata take home pay 10 juta, di tahun ini karena kita mau nerapin sistem baru, dia tetap dapat 10 juta take home pay-nya, tetapi nggak ada lagi insentif. Berarti tahun depannya lagi, ya udah kerasa tuh, cost-nya juga akan lebih menurun, karena nggak ada insentif gitu kan. Nah, itu cara yang paling gampang gitu ya. Yang kedua adalah mulai transisi. Kita lihat rata-rata take home pay-nya dia dalam 3 bulan misalnya, dalam 1 quarter deh atau enggak, ya. Lalu kita bagiin insentifnya tadi, itu bukannya per bulan lagi, tapi misalkan per 3 bulan. Dimana kalau dijumlahkan, take home pay-nya 3 bulannya dia itu akan tetap sama dengan rata-rata take home pay per 3 bulannya dia di tahun sebelumnya, atau di masa sebelum kita ubah-ubah ini. Ya. Nah, itu adalah contoh ya. Sebuah prinsip di mana jangan sampai kesejahteraan karyawan kita menurun. Beda cerita kalau teman-teman punya usaha emang lagi turun, sehingga kesejahteraannya pun juga atau insentifnya tadi pun juga menurun gitu. Nah, itu beda cerita ya. Berarti artinya kita harus sesuaikan dengan hal tersebut. Berarti kita harus pakai projection. Misalnya, bisnis lagi turun nih, sehingga kalau saya proyeksikan gitu ya, dalam 6 bulan ke depan kamu tuh take home pay bukan 10 juta lagi loh, tapi hanya 8 juta kalau pakai sistem yang sekarang. Nah, sekarang kita mau ubah sistem di mana kamu akan saya naikin gajinya 8 juta tapi fix, nggak ada insentif, nanti adanya bonus tahunan ya. Nah, bedanya di situ aja ya. Jadi ada yang satu pakai history rata-rata, ada juga yang pakai projection, apalagi kalau memang bisnisnya lagi menurun ya, secara dan dipengaruhi oleh kondisi makro dan sebagainya. Oke. Nah, cara lainnya tentu banyak cara ya. Cara lainnya adalah kita ngomongin baik-baik gitu ya sama karyawan. Kita ternyata begini, tapi nanti kamu insentifnya dihilangkan, tapi kamu punya bonus tahunan itu ya proyeksinya bisa segini gitu ya. Kalau misalkan kita sesuai dengan plan. Nah, semua cara punya plus minusnya teman-teman. Dan saya yakin teman-teman juga punya caranya masing-masing. Coba tulis di komen kalau kalian punya cara untuk merubah sebuah sistem bonus, sistem rewards ya yang sudah terbentuk tanpa menurunkan tingkat kesejahteraan karyawan secara signifikan. Tolong dong tulis di komen supaya kita semua bisa belajar bareng. So, itu aja video hari ini teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan share video ini kepada orang-orang yang lagi bingung menentukan sistem bonus di perusahaan masing-masing. Kalau ada pertanyaan juga boleh tulis di komen. See you di video berikutnya. Bye-bye.